Hasil FP1 WSBK Mandalika, toprak tercepat, pembalap Malaysia ke-15. Pembalap Pata Yamaha, Toprak Kresgetioglu berhasil mencatatkan waktu lap tercepat pada hasil sesi latihan bebas pertama atau FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia yang tergabung di tim Mi Racing Honda, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15. Sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 11 November 2022 pagi, berlangsung selama 45 menit. Toprak Kresgetioglu tampil apik hingga mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 36,938 detik. Toprak Kresgetioglu juga mengungguli pesaing terdekatnya dalam perlombaan menuju gelar juara WSBK 2022, yakni Alvaro Bautista. Alvaro Bautista merampungkan sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 dengan catatan waktu lap 1 menit 37,509 detik atau terpaut 0,571 detik dari Toprak Kresgetioglu. Catatan waktu tersebut membawa Alvaro Bautista menempati peringkat ketiga hasil FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15. Hafiz Syahrin sejatinya sempat menempati posisi 10 besar pada pertengahan FP1. Namun, dia tak mampu mempertahankan posisi hingga turun peringkat ke-15 dengan catatan waktu lap 1 menit 39,004 detik. Hafiz Syahrin tertinggal 2,066 detik dari Toprak Kresgetioglu selaku pembalap tercepat pada FP1 WSBK Mandalika 2022. Scott Redding memberikan pujian pada usaha Indonesia melakukan sejumlah perbaikan termasuk terhadap kondisi aspal di sirkuit Mandalika. WSBK 2022 merupakan kali kedua Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah seri balapan bergengsi tersebut. Di tahun lalu ketika sirkuit Mandalika menjalani debut, sejumlah kekurangan sempat jadi sorotan termasuk soal aspal yang terkelupas. Indonesia pun merespon hal itu dengan melakukan pengaspalan ulang. Scott Redding pun sudah sempat melihat kondisi aspal baru sirkuit Mandalika. Ya, kami harus melihat esok hari ketika memulai mengendarai motor. Namun hari ini saya berjalan menyusuri trek, mungkin masih terlihat sedikit licin. Namun mereka sudah melakukan sesuatu karena kondisi aspal di tahun lalu rusak. Jadi mereka telah melakukan tugas bagus untuk persiapan tahun ini. Kami sangat menghargai hal tersebut. Namun kami masih harus menanti esok hari untuk benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut, ujar Scott Redding. Pembalap Supersport kangen mandi hujan di sirkuit Mandalika. Pembalap World Supersport Dominico Agerter kangen mandi air hujan jelang balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini. World Supersport merupakan salah satu kelas yang akan diperlombakan dalam rangka balapan World SBK Indonesia 2022. Jelang hari balapan yang akan dimulai pada 11 November, Agerter digoda akun Instagram WSBK yang menampilkan video ketika pembalap Swiss itu mandi hujan pada tahun lalu. Mandi dengan tenang di tengah hujan. Bagaimana dengan mandi sampahnya kali ini? @domi_agerter77. Tulis akun Instagram WSBK dalam unggahan video Agerter yang sedang asik mandi hujan di Mandalika. Agerter pun menyahut dalam komentar dan menuliskan, "Oh iya, saya suka apakah saya harus mengulang mandi hujan?" Agerter yang berstatus sebagai juara bertahan World Supersport memiliki kenangan tersendiri dalam balapan tahun lalu di Mandalika.
Ketika balapan pertama WSBK Mandalika 2021 harus ditunda karena hujan, Egarter malah memilih mandi hujan di depan garasi timnya. Momen lucu tersebut menjadi salah satu yang viral selama penyelenggaraan WSBK Mandalika 2021. Egarter bisa jadi bakal benar-benar mandi hujan lagi pada tahun ini karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan ajang WSBK pada 11 hingga 13 November bakal diguyur hujan sedang. Perakiraan cuaca wilayah Mandalika tanggal 11 hingga 13 November 2022 itu cerah berawan hingga hujan sedang, kata perakirawan BMKG Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok. Hujan di Mandalika juga turut mewarnai penyelenggaraan MotoGP 2022 yang berlangsung pada Maret lalu. Sampai hari ini, tiket WSBK 2022 di sirkuit Mandalika untuk menonton balap motor pada 11 hingga 13 November sudah terjual 30.500 lembar. Pada Jumat 11 November 2022 adalah latihan pengenalan lintasan sejauh 4,3 km yang digratiskan tiket masuknya. Sedangkan hari kedua, Sabtu 12 November 2022, terjual 7.350 lembar tiket. Kemudian hari ketiga di Ahad 12 November 2022, terjual 23.150 lembar tiket WSBK Mandalika 2022. Total tiket yang terjual 30.500 lembar, kata Direktur Explorin Nurma Haka Sulaiman dalam konferensi pers di Komplek Deluxe VIP Sirkuit Mandalika hari ini Kamis 10 November 2022. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba mengatakan tidak bisa menghitung idealnya penjualan tiket WSBK Mandalika 2022. Alasannya, ada penghasilan iklan dan penjualan tiket WSBK sebanyak 70% oleh warga NTB. Mereka mendapatkan diskon 50%, selebihnya adalah calon penonton dari luar daerah, ucapnya. Pembalap WSBK nikmati momen di Mandalika, terkesan keramahan warga. Salah satu pembalap WSBK Alex Lowes terkesan dengan keramahan warga sekitar jelang digelarnya WSBK Mandalika 2022. Lowes menghabiskan waktu jelang balapan dengan berjalan-jalan menikmati panorama Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap asal Inggris itu membagikan momen di Lombok melalui unggahan di Instastory-nya. Lowes membagikan foto delman, monyet, sepeda motor yang mengangkut banyak barang, dan potret kamar mandi umum. Tak ketinggalan ia mengunggah foto pemandangan di Lombok yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Menikmati beberapa hari melihat-lihat @Explore Lombok dan @Sirkuit Mandalika, orang-orang sangat ramah. Tak sabar menyambut @World Superbike akhir pekan ini sekarang, tulis Lowes di Instastory-nya. Lowes menjadi salah satu sekian pembalap yang memilih untuk lebih dulu berjalan-jalan mengitari Lombok sebelum fokus balapan di lintasan sirkuit Mandalika. Pembalap-pembalap lain juga melakukan aktivitas serupa seperti Andrea Catelli, Gavi Virgi, hingga Scott Redding. Redding bahkan turut mengajak sang kekasih untuk menemaninya menikmati pemandangan di Lombok jelang berlangsungnya WSBK Mandalika 2022. WSBK Mandalika akan berlangsung pada 11 hingga 13 November. Pembalap Aruba.it Racing bisa menjadi juara dunia di WSBK Mandalika. Sejumlah kru berada di pedok tim Aruba.it Racing Ducati di Pertamina Mandalika International Street Circuit KEK Mandalika Desa Kota, Kecamatan Pujut, Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 10 November 2022. Menjelang penyelenggaraan World Superbike 2022, kesibukan di sirkuit Mandalika Pertamina mulai padat dan seluruh kru penyelenggara serta tim melakukan persiapan untuk sesi latihan bebas hingga balapan pada 11 hingga 13 November. Pembalap Pata Yamaha Toprak Ketioglu akan fokus untuk menjadi juara di sirkuit Mandalika. Bagi saya, gelar juara saat ini tidak penting, jarak sudah jauh, jadi saya hanya fokus dari balapan ke balapan, kata Toprak Ketioglu di situs resmi Pata Yamaha.
Tahun lalu, pembalap asal Turki tersebut menjadi juara dunia WSBK di Mandalika. Meski gagal finish pertama pada dua balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Toprak hanya finish kedua. Sementara pada balapan kedua, pembalap 26 tahun itu finish di peringkat keempat. Dia mengaku masih penasaran untuk menaklukkan sirkuit Mandalika sebagai pembalap tercepat.